nanti kamu jadi miskin. Seluruh gereja memandang hina gereja ini. Waktu masih kecil, saya masih ingat tukang beca datang. Ada 5-10 tukang beca datang. Satu tukang beca gantian untuk jaga becaknya. Setelah datang semua, dia taruh becak datang lain, dia ibadah, dijaga temannya. Saudara tahu? Kalau saudara tahu betul-betul, gereja itu memiliki omset, memiliki sekolah teologi, dan memiliki orang-orang dokter, lebih ratusan dokter yang keluar dari gereja itu. Anak tukang beca akhirnya jadi dokter. Anaknya orang gereja yang merasa mewah akhirnya masuk penjara. Saya sedih sekali, karena saya dari gereja semacam gereja-gereja mainland Protestan. Tapi saya sedih sekali, kenapa? Anak majelis jadi bajingan. Waktu kita menghina gereja kecil yang melayani rakyat kecil, kita hina-hina, dan Tuhan angkat gereja itu dan mempunyai cabang dalam provinsi seluruh Indonesia. Saya tanya, gerejamu punya cabang nggak? Nggak ada. Besar. Nggak pernah ada cabang. Membesarkan diri. Di mana pelayanan itu? Di mana hati Tuhan? Sedih sekali. Tapi gereja itu sekarang memiliki pos-pos sampai Kediri. Ini berapa pos saya nggak tahu. Berapa banyak GPPS di Kediri saya nggak tahu. Saya percaya lebih dari 5. Bagaimana dengan Tulungagung, tempat-tempat kota-kota kecil desa, dia masuk GPPS terkenal itu masuk ke dalam itu. Dan saya tahu ada GPDI juga sama, ada Assembly of God, sidang jemaat Allah juga sama. Mengapa gereja-gereja yang mapan, yang semua enak, tidak pernah mengutus masuk ke daerah-daerah seperti ini? Mengapa? Karena mereka tidak memiliki hati belas kasihan di hadapan Tuhan. 85% Tuhan Yesus berada di mana pelayanan? Berapa persen Tuhan Yesus pelayanan? Seluruh pelayanan Tuhan Yesus 85%. 10% dia doa. 85% dia pelayanan di luar bait Allah, di luar gereja seperti ini. Dia pergi ke siapa? Orang janda miskin. Dia pergi pada orang-orang yang terlantar. Dia melihat orang gila. Dia melayani orang-orang seperti ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengumpulkan orang, ayo sini kemana? Ayo ke bait Allah. Enggak. Tapi dia mendatangi orang-orang. Itu gereja benar. Gereja yang benar adalah bukan menunggu orang datang, bukan. Go, pergilah. Itu gereja benar. Bukan gereja tunggu, tunggu ya. Mana perpuluhan kok nggak datang? Bukan itu. Gereja yang mau menjangkau orang-orang seperti ini. Bagaimana mungkin terangmu itu hanya di bawah kantang, hanya di bawah tempat tidur, maka tempat tidurmu terbakar. Kenapa? Karena kalau sini. Tapi kalau cahaya itu ditaruh di atas gunung, di kota, maka seluruh orang tahu, oh ada kota, oh ada kehidupan. Di sana ada kehidupannya. Dunia akan tahu gereja Tuhan membawa terang kepada kegelapan. Maka mereka tahu ada kehidupan, ada harapan. Kenapa? Karena gereja datangi kami, orang-orang dalam penjara. Di manakah engkau waktu aku telanjang? Di manakah engkau waktu aku lapar? Di mana engkau waktu aku haus? Di mana engkau waktu aku tidak punya baju? Di mana engkau waktu aku menangis dan mulutku keluh, tidak bisa bicara apa-apa? Dan kemudian Tuhan mengutus anak-anak Tuhan mendatangi, memberikan berkat. Saya ingin kita memikirkan satu hal. Pak, saya mau apa? Saya nggak punya apa-apa. Jangan ngomong seperti ini. Ingat baik-baik, Tuhan bisa memakai apapun dengan ajaib. Saya punya nenek. Kita dalam kemiskinan yang luar biasa. Kita makan nasi tiwul. Tahu nasi tiwul? Nasi jagung. Nasi dan jagung diurak-urak makan. Selama 3-5 tahun kita hidup dalam kekurangan yang luar biasa. Begitu dapatkan hasil dari dagang kecil-kecilan, nenek saya yang cinta Tuhan, dia membeli beras 2 kilo, 1 kilo dia singkirkan, 1 kilo dia makan dan dicairkan menjadi bubur.
dikasihkan kepada anaknya, kasihkan pada cucunya. Dan kemudian yang 1 kilo dia bawa kemana? Dia ngabarkan Injil, bukan dengan kata-kata, tapi apa? Dengan kasih yang nyata. Dia datang ke orang yang sangat miskin, diberi beras itu. Silakan, kita bersama-sama. Aku tahu aku kekurangan, engkau lebih sengsara, aku kasih engkau. Saudara tahu, setelah nenek saya mati, setelah papa saya pendeta itu mati, yang dulu itu melawan Tuhan, dia punya kehidupan yang sangat belas kasihan. Orang-orang di sekeliling yang ada itu, waktu mereka datang bersaksi, saya kaget sekali. Kenapa? Aku nenekmu itu luar biasa, aku papamu begini. Saya baru tahu tuayan itu banyak sekali. Dan aku tanya mereka, terus apa gunanya kamu datang? Kami percaya pada Kristus karena kesaksian daripada papamu, karena kesaksian daripada kakekmu, nenekmu, karena kesaksian daripada hidup kasih mereka yang nyata diberikan. Kami tidak menerima emas, kami hanya menerima minyak, kami hanya menerima gula, kami hanya menerima beras yang tidak lebih dari 1 kilo. Tetapi kami dalam sengsara luar biasa, itu berkat lebih daripada emas, sehingga kami bisa hidup. Dan anak-anak saya didik. Kenapa? Engkau berhutang budi pada keluarga itu. Dia baik sekali dan dia bukan orang Kristen. Waktu anaknya berhasil dan waktu saya dalam kesusahan yang besar, ini ada cerita yang sama, saudara. Waktu anak saya dalam kesusahan yang besar, apa yang terjadi? Seorang ibu pendeta juga sama cerita dengan saya, peristiwa yang sama, yang mirip-mirip itu. Dia bercerita, Pak Agung, saya mengajar di sekolah ini di Bandung selama 13 tahun, tidak digaji 1 sen pun. Saudara, dia bersaksi di sekolah yang bukan sekolah Kristen, sekolah negeri, dan banyak orang-orang tidak Kristen, tapi dia bersaksi di sana tidak dibayar, dia mau mengajar terus-menerus 13 tahun. Dan kemudian suatu hari anaknya sakit keras dan harus masuk rumah sakit, tidak ada uang. Suaminya lagi tidak bekerja, dia juga tidak punya dana. Tiba-tiba mobil datang, seorang yang pakai koplo, tahu koplo? Oh ya, orang Jawa nggak ngerti koplo, kebangetan. Yang putih-putih yang dari sono, kalau dia naik ke sana, dia dapat hadiah itu kan, langsung datang ketok pintu, dibuka, terus tanya, ada apa Pak? Anakmu sakit? Ya, sakit keras. Boleh nggak saya menolong mengantarnya ke rumah sakit? Saudara, seorang haji dipakai Tuhan untuk apa? Nolong ibu yang setia ini, mengajar 13 tahun. Ibu ini bingung, karena bingung dia nggak mau tanya. Oh, ada orang tolong, udah tolong dulu aja masuk. Dan sampai di tempat baru dia mulai ingat, iya Bapak ini dari mana? Kita nggak tahu siapa dia. Bapak ditanya, Pak, Bapak kami tahu kami dari mana? Dia bercerita, anak saya Bu yang kelas 6 SD sejak kelas 1 selalu bercerita tentang ibu setiap hari. Kebaikan ibu, dedikasi ibu, komitmen ibu, itu mengagumkan anak dan kami semua. Kami malu Bu, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, dia mengatakan, kami malu melihat engkau seperti ini. Tidak ada yang menolong, sekolah tidak tolong. Maka kami sebagai orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan, kami datang menolong engkau. Seluruh biaya rumah sakit saya tanggung. Jangankan burung gagak, seorang haji pun dipakai Tuhan, jamin hidupnya. Ini kesaksian yang luar biasa. Dan seorang ibu yang mengabdi 13 tahun, dan waktu anaknya dijamin semua, dia mengatakan, Tuhan, tidak ada perbuatan kepada engkau memuliakan engkau yang paling kecil pun sia-sia, semua Tuhan berkati. Dia melayani sekolah yang miskin 13 tahun, dan bukan hanya itu, kemudian dia dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Dia mulai diangkat menjadi guru, dia mulai mendapatkan kedudukan sampai dia menjadi kepala sekolah. Bukan hanya kepala sekolah, dia diangkat menjadi direktur pendidikan sekolah yang ternama, sampai diangkat ke Jakarta. Dari tidak bergaji sampai akhirnya dia punya rumah, punya segala-galanya.
Dan waktu dia bersaksi dengan tetesan air mata, dia mengatakan, jika Tuhan tidak memberikan saya menjangkau orang miskin, apa mungkin saya dilimpahi berkat seperti ini? Yang memberi tidak pernah miskin, tetapi orang yang menahan pemberian, ingat baik-baik, engkau mulai melangkah dalam kemiskinan itu. Apalagi engkau melawan hal itu kepada Tuhan. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Hati yang miskin adalah orang selalu memperhitungkan dalam setiap pelayanan untuk Tuhan, dihitung dengan pikiran-pikiran. Wah, saya akan rugi, wah saya begini, saya begini. Saya kalau bersaksi ratusan orang di depan mata saya dan dalam pelayanan saya diberkati. Kita baru turun dari Gunung Wilis, kami punya seorang penatua. Setelah nanti datang ke gereja kami, tubuhnya tato semua. Kayak siapa ya? Di sini siapa namanya? Pak Ini, sama. Tubuhnya tato semua. Umur 33 tahun bertobat. Dan waktu dia bertobat hancur lebur. Dia berdoa, Tuhan tolong saya. Dan kemudian dia angkat. Sekarang dia punya proyek perumahan yang hampir 100 hektar, membangun ribuan rumah. Satu rumah dihitung kalau untungnya satu rumah 100 sampai 200 juta dikali 5.000 berapa? Hah? Dari orang yang miskin jualan combro, jualan kacang kapri, kaplek goreng, sampai memiliki segala-galanya dan keliling dunia. Hari ini dia bersaksi di ujung gunung. Tapi ingat baik-baik, jika hatimu tidak takut pada Tuhan, gak ada gunanya semua. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, barang siapa memiliki semua bumi dan seisinya, engkau miliki, tapi engkau kehilangan nyawamu, apa artinya? Betul? Tapi jika engkau mendapatkan nyawamu, engkau kehilangan segala sesuatunya, engkau tidak pernah menjadi miskin. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan terlantar. Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, dan Dia akan menjaga kamu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu kecewa. Aku Tuhan menyertai engkau. Engkau tidak akan menjadikan miskin. Dan waktu engkau mendahulukan kerajaan Allah dan engkau melihat kepada apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan, aku seperti ini mana mungkin membantu orang. Jangan pernah berpikir demikian. Mulutmu bisa dipakai Tuhan, matamu, tanganmu bisa mengangkat orang untuk menuntut orang. Nggak perlu berbuat kasih dengan duit, no. Dengan tanganmu, dengan mulutmu, dengan tubuhmu, dengan tenagamu mau bisa tolong ibu. Kalau saya kesaksian nggak bisa kasih. Seorang wanita mencintai seorang ibu yang tua. Tiap hari dia antar sampai semua, dan akhirnya wanita yang masih muda cantik ini dan punya gelar yang luar biasa. Dia kemudian saking belas kasihannya membawa orang yang cacat ini. Dia terus sampai akhirnya diketahui ibu tua ini punya sakit kanker. Akhirnya dia merawat sampai hampir 15 tahun. Orang semua mengatakan, kamu itu hidup sia-sia, bodoh sekali. Kenapa? Mau jaga orang tua, tua renta seperti ini. Itu loh, kamu dikawini orang, kamu didatangi orang kaya datang pada kamu, mau menjadi suamimu. Orang kaya-kaya banyak. Dia katakan, no, tidak. Saya ingin menjaga dia sampai dia dipanggil Tuhan. Semua orang mencaci maki dia. Dan kemudian dari dia sejak remaja itu, dia pelihara ibu ini. Bukan mamanya, bukan neneknya, bukan sanak saudaranya, tapi karena belas kasihan yang tinggi. Dia jaga terus sampai kemudian dia umur 35 tahun. Sang nenek ini akhirnya meninggal dunia. Saudara tahu apa yang terjadi? Nenek ini punya warisan hampir 800 miliar. Dan kepada siapa nenek ini berikan? Diberikan pada anak ini. Dia tulis kepada notaris, saya tidak punya anak, tidak punya sanak saudara. Ada saudara dari jauh, tidak punya hak. Terus ditanya pengacara, kamu kasihkan siapa? Dia yang merawat saya. Tanda tangan pada notaris ini. Begitu mati pemudi ini yang 35 tahun, dia bersyukur sekali dengan Tuhan, terima kasih.
Dia tidak meminta apapun. Waktu dia sampai pada akhirnya, dia kemudian mulai melihat, membuka diri pada laki-laki yang datang. Tetapi yang datang Tuhan sendiri. Dan dengan seorang laki-laki yang ganteng sekali, pengacara yang pintar sekali, datang memberi surat pada dia. Dan dia tahu, silakan tanda tangan. Apa tanda tangan? Hakmu. Apa hak saya? Dia baca. Bukan hanya 800 miliar. Perusahaan daripada nenek itu yang masih dikerjakan oleh para eksekutif itu dan di bawah dia semua, itu milik dia semua. Dan waktu dia tanda tangan, tangannya gemeter. Duit 10 juta pun nggak punya, sekarang hampir triliunan. Tahu triliunan? Mau tanda tangan triliunan terus. Dia nangis. Tuhan terlalu baik. Nggak mau saya. Nggak bisa. Ini sudah ditanda tangan secara hukum semua. Tapi aku buat apa orang seperti ini? Saudara. Dan disitulah lahir pelayanan-pelayanan penuh kasih. Dan di sana mulai terjadi panti jompo pertama di dunia. Di sana mulai terjadi panti asuhan berdiri. Dan tidak pernah ada agama lain pernah berpikir ini. Mendirikan orang-orang tua untuk dijaga, mendirikan orang-orang nakal, orang semua PNI, semua siapa yang mendirikan? Semua orang percaya, semua orang cinta Kristus, dan tidak pernah agama lain pernah punya pikiran belas kasihan melebihi daripada agama mereka. Dan hanya anak-anak Tuhan yang punya hati miskin di hadapan Allah, dia tahu bagaimana mengasihi tanpa batasan, dia kasih. Di situ Tuhan tunjukkan kasih-Nya yang menutup mulut daripada orang semua yang menantang kita. Dan saya percaya, waktu saya melakukan misi, banyak orang katakan, kamu itu apa? Kamu begini. Saya biarin. Tapi saya mencari orang. Hari ini saya bersyukur. Bapak Yulis khotbah, Hermanus ditawari. Bahkan dia suruh doa berkat lah. Saudara, saya percaya nanti saya menghadapi pengadilan gerejawi. Kalau sampai dengar Pak Yulius khotbah, karena di aturan kita yang boleh khotbah lulus sekolah teologi STTT. STH itu apa? Semua serba mustahil. Itu STH. Kalau MTH sangat amat mustahil. Itu STH. Gitu ya. Kenapa saya katakan silakan khotbah? Silakan. Kenapa? Hak dari Tuhan, bukan gereja. Ini misi bukan milik gereja kita. Ini misi Tuhan. Jika Bapak Yulius diberikan hak untuk berkhotbah dan dia dipakai oleh Tuhan, silakan. Saya tidak punya hak menutup dengan aturan gereja, dengan aturan apapun. Enggak. Tuhan pakai, silakan. Engkau dipakai dengan siapapun, silakan. Kenapa? Belas kasihan Tuhan. Mereka menjerit, tolong Pak, kalau saya bisa dibelah 12. Sana satu saya, nggak apa-apa, Anoman. Tahu Anoman? Ambil dulunya jadi 3. Saya manusia. Saya satu waktu hanya berkhotbah 1 tempat. Tidak mungkin satu waktu 7 tempat. Enggak. Tapi saya berdoa. Apa sih? Injil Kerajaan Allah tidak pernah pilih profesor. Injil Kerajaan Allah memilih orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya. Dan Tuhan langsung berikan pelayanan. Satu persatu akan dibukakan. Dan saya katakan inilah Injil Kerajaan Allah. Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah dipikirkan, tapi Tuhan mengangkat mereka. Silakan kau berkhotbah untuk namaku. Tanpa adanya tetek dongeng gelar, Tuhan bisa pakai kita. Bisa. Puji Tuhan. Papa saya menjadi pendeta lebih dari pendeta yang lain, yang punya gelar PhD, S3, S2, S4 sampai STL. Tahu STL? Tahu. Berapa STL? S1, S2, S3, S4, STL. STL 75, ya kan? Papa saya dihina oleh orang-orang semua, tapi saya baru tahu dari pelayanan papa saya, dia mencetak lebih daripada 40 pendeta. Kenapa Sir? Waktu saya ke Madiun, waktu saya keliling, saya ketemu dengan orang apa? Aduh Pak, kalau papamu tidak mendorong saya nggak mungkin jadi seperti ini. Kalau papamu tidak mendukung saya dalam dana seperti ini, nggak mungkin saya seperti ini. Waktu mereka ketemu satu persatu dengan saya kaget sekali. Tuayan itu akhirnya betul-betul dituai.
Amin. Kenapa? Prinsip kerajaan Allah kita tegakkan, kita amini, walaupun sulit sesulit apapun. Yesus keluar dan dipakai bukan dari istana, dari kandang domba. Betul? Seluruh hidup Yesus, dari dia lahir sampai dia mati, apa yang dia miliki, tidak ada deposito, tidak ada surat yang berharga di tangan kalau dia, oh ini rumah saya, tidak sama sekali. Dari sejak dia lahir, tidak tempat untuk dia dilahirkan. Kandang kuda, kandang domba jadi kandangnya anak Allah Maha Tinggi. Aduh, kalau saya ngomong gini, saudara, itu betul-betul betapa hinanya dia lahir di tempat itu. Saya tanya, siapa yang ibu di sini mau melahirkan anak di kandang kuda? Mau nggak? Mau? Hah? Gitu. Nggak mungkin cari tempat rumah sakit yang indah, bayar yang mahal, tempat yang bagus kan gitu. Anak lama tinggi turun sampai bawah dan dia menunjukkan pada kita, inilah prinsip kerajaan Allah. Aku datang di tempat yang tidak diterima manusia. Seluruh hidup dia, apa yang dia miliki, tidur pun tidak ada tempat meletakkan kepala. Dicatat firman Tuhan. Waktu dia, ini ada buku, tadi udah dikasih dia. Terus nanti baca di buku itu, ada di sana. Dan kira-kira 50%. Kalau saya ungkapkan satu persatu, Yesus dari dia sejak dia awal tidak punya tempat lain, tidak punya rumah, tidak punya kantor, tidak punya semua dia pinjam. Waktu dia mau diangkat menjadi panglima besar, menjadi raja, dia naik apa? Naik apa? Bukan kuda yang gogol, enggak, dia naik keledai. Keledai itu bagus enggak? Raja naik apa keledai? Raja apa itu? Apa itu keledainya dia? Tidak pinjem. Waktu dia mati kuburannya di mana? Pinjem. Dan waktu dia naik ke surga, dia meminta tangan-tangan dan mulut siapa yang dia pinjam? Para rasul termasuk hari ini, mulut, tangan, kaki kita semua. Mengapa Tuhan bisa seperti ini? Mengapa dia lahir di kota terkecil di Bethlehem? Mengapa dia lahir di kandang yang sangat hina? Dan mengapa dia mati di kayu salib? Dan waktu turun tidak ada kuburan. Karena rumah Tuhan kita bukan di bumi ini. Dia pilih di mana? Dia pilih di hatimu. Hatimu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Jadi Tuhan mau tinggal di mana? Di hati kita. Di sana engkau kaya sekali. Kenapa? Kalau raja bersama dengan saya, siapa lawan saya? Kalau raja berada di pihak saya, siapa mau mendakwa saya? Tidak ada. Iblis lawan saya. Roh Kudus katakan, aku roh lebih besar daripada engkau iblis. Nyala engkau. Amin. Penuh sukacita. Saudara, kalau kita terus ngomong ini nggak bisa bersih sampai jam 12. Jadi saya harapkan nanti suatu hari kita bertemu kembali. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan dan di antara kita tidak bertemu, ada yang pergi ke surga, nanti ketemu saya di surga. Amin. Tetapi yang baik-baik bukan saya yang ngajar. Ya, siapa yang ngajar? Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya, mari kita bangkit berdiri semua. Ya, kita akan menyanyikan referen Hatiku Percaya. Ya, bersama-sama dengan singer semua. Hatiku percaya, Tuhan sungguh amat baik. Silakan. Hanya referennya kita nyanyikan 2 kali dengan hati sungguh-sungguh. Kita menyanyi bersama-sama dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita hayati lagu ini. Kita iman.